Rogo Sukmo saya ada zodiak Cancer yang ada di Sumedang. Seorang wanita berumur 31 tahun yang sedang hamil 5 bulan, yang mana menjadi incaran oleh makhluk astral, orang ilmu hitam, dan jin untuk mengambil janinnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kim Acan ya, Rek, ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya.
dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 6 bulan yang lalu, dan saya sudah mendatangi 3 kali. Di sini ada zodiak Cancer yang ada di Sumedang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer di Sumedang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 31 tahun yang sedang hamil 5 bulan, yang mana menjadi incaran oleh makhluk astral, orang ilmu hitam, dan jin untuk mengambil janinnya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita Cancer Sumedang berumur 31 tahun yang mana hamil 5 bulan. Ya, sedang diincar, diteror oleh astral dan orang-orang penganut ilmu hitam. Negatif. Ya, ini salah satu subscriber kita yang sudah 1,5 tahun bergabung di Pintu Misteri, yang mana dia ini adalah pasangan suami istri yang pejuang garis merah. Garis merah, garis dua. Garis merah. Garis dua. Ya, yang mengharapkan anak. Ya, sudah hampir 5 tahun. Dia mengharapkan jabang bayi, tapi akhirnya diberikan Tuhan tanggung jawab untuk mempunyai anak. Tapi kok malah 5 tahun loh perjuangan loh. Dan dia bergabung di Pintu Misteri 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun dia bergabung, udah ikhtiar kemana-mana, udah medis, ke spiritual, ke ahli terapis ya. Tapi juga belum mendapatkan hasil. Tapi dia semenjak menonton Pintu Misteri 1,5 tahun ya, dia yakin karena Pintu Misteri sering mengatakan selagi kamu punya rahim, ya pasti akan mempunyai anak. Dan satu lagi dia selalu ingat, yaitu tadi, kalau ingin punya anak, ya harus jujur satu sama lain apapun itu. Nah itu, jangan ada kebohongan. Ya. Dan akhirnya, ya sebelum saya Rogo Sukmo, saya masuk kehidupannya. Apakah pantas anak ini atau tidak? Ya, dan ternyata selama pernikahan mereka selalu dihina. Baik dia ini konten kreator. Konten kreator. Ya, yang si Cancernya Niki. Ya. Tapi selalu konten kreatornya dia daily life. Ya. Daily my life. Maaf soalnya tidak bisa bahasa Inggris. Mulutnya kaku. Bukan kaku, emang nggak bisa ya. Ya, nah itu selalu drop karena dihina. Buat apa jadi perempuan tapi nggak punya anak. Dan akhirnya karena dia pas lagi live dia nangis, suaminya, kenapa kamu nangis?
itu baca komenan, nggak usah dibaca. Dan akhirnya suaminya bilang, jangan pernah bilang seperti itu, kami juga tidak mau seperti ini. Ya, kamu belum di posisi kami seperti ini, bla bla segala macam. Ya, banyak lah hina-hinaan. Jangan menghina lo ya kalian ya, awas kalian. Karena kalian kan punya anak nih. Di waktu sekarang kalian punya anak ya, belum tentu di waktu anakmu nanti Gede, Nah. dia ngurus kamu. betul ya. Oh, kalau kau suka menghina. Betul. Nah, dan ternyata si Cancer ini adalah anak yang tidak diharapkan dulunya. Anak yang tidak diharapkan, anak kebobolan ya. Oh, kebobolan karena tuker sandal jadi. Nah, jadi tidak diharapkan ya, itu tadi lah. Anak tidak diharapkan oleh orang tuanya. Akhirnya, aduh gara-gara kamu nih. Padahal bukan gara-gara si anak ini. Ya, bukan gara-gara Cancer ya. Kalian lah orang tuanya. Langgeng ngapain buat? Udah mau digugurin nggak Tapi bisa-bisa, nggak. diobatin juga nggak bisa-bisa. Berarti Tuhan Itu nggak kan mengizinkan. berkehendak ya. Nah, dari situ saya menceritakan bahwa kamu itu seperti ini, tapi kamu harus nggak boleh dendam dengan orang tua ya, karena kamu akan menjadi orang tua nantinya. Dan mereka sibuk dan kehidupan masing-masing, suaminya security dan dia konten kreator ya, yang selalu berusaha untuk Cari cari kesibukan kesibukan dan mencari rezeki. Rezeki gitu, semangat Ya. nggih. Lalu setelah itu dia sengaja Mas Jawir, dia tidak mau bersosialisasi di luar sana karena hinaan. Karena ngejaga mental Ya, ya, menjaga mentalnya. Jadi bagaimana ya saya bisa menghasilkan uang tanpa harus bersosialisasi. tapi ya itu tadi netizen yang buat ngedrop. Paling netizen itu juga tetangga-tetangga sendiri yang membuat ngedrop. Ya, karena anaknya kok nggak pernah konten sama anaknya, dan dia cerita jujur, saya belum punya anak, saya udah menikah sekian tapi dia belum punya anak. Nah, kejujurannya, dia berusaha untuk jujur. Harus jujur. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang dia nggak upload karena drop. Jadi suaminya menguatkan. Ya udah kita ikhtiar tadi ya. Berusaha untuk jujur satu sama lain. Semangat. Ya, akhirnya dia berikhtiar ya. Setelah lihat fase-fase seperti itu, akhirnya saya Rogo Sukmo di 6 bulan Rogo Sukmo terakhir. Saya Rogo Sukmo pertama. Ya, Rogo Sukmo pertama ya. Dia mendengar, dia jalan di suatu pantai, pinggir pantai. Pinggir pantai ada jalan, ada dengar suara bayi. Oh iya. Dicari, disusuri di pinggir-pinggir, di semak-semak, mana ya? Perasaan di deket tapi dicari-cari nggak ada gitu. Mana ya? Dicari-cari. Kok ada bayi? Bayinya. Dan udah lama-lama, ya Allah, saya ingin membantu bayi itu, mana ya? Apakah kejepit atau kemana malah orang tuanya? Ya, setelah saya lihat dia berusaha untuk mencari sampai kemana-mana itu. Di mimpi. Di mimpi ya. Akhirnya pada saat dia mencari-cari, saya udah gendong. Bayinya. Ini bayinya. Ih, Kimacan. Bayi itu dari Kimacan ya katanya. Ya saya cari-cari Kimacan, saya pikir dia ditinggal oleh orang tuanya segala macam. Oh enggak. Ini saya bawa bayi. Ganteng gak bayinya? Oh laki-laki ya Kimacan. Iya laki-laki. Orang tuanya mana Kimacan? Orangnya tuanya nggak ada. Oh, ya Kimacannya. Oh kasihan sekali. Terus mau dibawa kemana Kimacan? Ini buat kamu. Saya titipkan bayi ini. Saya titipkan bayi ini, ya. Nanti urus dengan baik. Urus dengan baik dia. Oh iya Kimacan, saya akan urus dengan baik. Tapi setelah saya pergi, bayi itu akan menjadi selendang. Iya Kimacan, iya, dia akan menjadi selendang. Setelah saya bilang dia akan menjadi selendang, nanti setelah selendang bayi itu berubah jadi selendang, pakaikan di bagian perutmu. Setelah kau menyisirkan pantai ini, selendang itu akan menghilang dan masuk di perutmu. Dan ingat, bayi ini adalah bayi titipan.
yang mana bayi ini akan mempunyai kelebihan yang Tuhan berikan kepada bayi ini. Bayi ini mempunyai tingkat batin di atas rata-rata dari manusia lainnya. Tapi akan diincar oleh makhluk-makhluk astral dan orang-orang negatif, yaitu dukun-dukun negatif yang ingin mengambil energi dari bayi tersebut. Jaga dengan baik. Jaga dengan doa dan ibadahmu. Oh iya ya Ki Macan, saya akan mencoba menjaganya. Ya, itu 6 bulan. 6 bulan lagi ya. Ya, saya akan menjaganya Ki Macan seperti amanah dari Ki Macan. Ya, itu baru amanah saya. Tapi Tuhanlah yang memberi kuasa ini semuanya. Karena kamu pantas untuk mendapatkan anak ini. Betul. Ya. Setelah itu, ya, besoknya, dia nggak ingat Mas Jawir, nggak ingat pas pada saat itu mereka ikhtiar berhubungan suami istri 2 hari setelah itu. Setelah melakukan ikhtiar hubungan suami istri, tiba-tiba selesai dia itu sudah beres-beres, rapi-rapi, bersih-bersih. Pak, 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya Pak ya, saya mimpi Ki Macan. Saya dikasih selendang, diberikan selendang itu warna kuning. Awalnya dari bayi Pak, bayi habis itu dikasih selendang. Bayi itu berbaju selendang, diikat Pak. Terus habis itu lupa mana lagi. Oh iya, apa ya maksudnya? Diketiklah di Google. Ya, ngetik di Google artinya ada rezeki besar. Oh ya sudah, semoga aja ada rezeki besar. Dan kebetulan dia mau gajian tuh di apa tuh namanya, Party Lens, apa itu namanya, yang jual keranjang kuning. Oh, apa jadi di affiliated-nya. Nah, dan betul di 4 hari ke depan affiliatornya ya, penjualannya banyak. Alhamdulillah, benar, bisalah buat tabungan. Nah, dia pikir itu, ya, karena akan ada kebahagiaan. Ya, karena ya, di 6 bulan yang lalu nih kita cerita. Dan pada saat itu udah dia lupa, dan uang dapat tabung tuh dilihatin suaminya, alhamdulillah tabung aja kata dia. Terus dia lupa, berjalannya waktu sebulan karena si Cancer ini suka telat datang bulannya. Ya, telat datang bulan, menganggap biasa, sering datang sampai sebulan 2 bulan Mas Abi. Sampai 2 bulan. Tapi telat datang bulannya ini kok terus muntah-muntah, pusing. Duh, kok masuk angin terus ya. Dikerokin, pindah tolak angin. Ya. Gak enak badan, minum obat biasa. Lagi. Ya sudah masuk angin. Terus gak lama, coba Pak beli obat lah. Obat apalah itu namanya. Ya sudah. Terus dibeliin dibeliin ke apotek. Tapi nggak tahu si suaminya tiba-tiba mau beli tespek. Siapa tahu lah. Dilihat gitu. Tespeknya 1 lah. Sama obat ini segala macam. Oh iya. Datanglah ke rumah. Loh, kok tespek Pak? Udah Pak. Mentalnya kan udah ya. Nanti aja lah Pak. Iya, mengecewakan. Ya nanti aja lah Pak. Iya, nggak buru-buru kok. Taruh aja situ. Minumnya obatnya. Ya minum obatnya. Udah tiba-tiba rasa ya. Pas besok paginya. Sudah bawa coba dicelupin. Tapi nggak dikasih tahu suaminya. Takutnya gagal kan. Benar sih. Ya benar. Dibangunin langsung suaminya. Pak. Garis itu benar gak Pak? Benar ini. Tapi kamu ngerasain apa? Keanehan. Masuk angin. Masuk angin aja. Mual kata dia. Benar nih. Ayo kita tes yuk kata dia. Tapi kan Bapak masuk pagi. Kerja. Nanti Bapak izin.
Pak, hamil Hamil. 1 minggu atau 2 minggu. 2 mingguan lah. Walah. Ibu hamil. Bengong dua-duanya. Alhamdulillah. Ini anak keberapa, Bu? Pertama. Walah. Alhamdulillah. Dikasih obat segala macam penguat. Wah, dia ingat. Baru ingat. Ceritalah. Itu, Pak. Itu. Selendang. Terus apa lagi? Diingat lagi, Bu. Apa ya, Pak ya? Sebentar, Pak. Lama sambil dia minum susu dari dokter itu. Bentar ya, Pak, jangan dipaksa, Pak. Minum. Jadi dia izin, si suaminya izin. 1 hari, maaf ya. Habis ngantar istri dokter. Oh iya, nggak apa-apa, diganti oleh temannya. Pak, jaganya dengan doa, Pak. Dengan doa setiap hari, karena anak ini, kalau ibu nggak salah ya, Pak. Nah, ini saya perjelas. Kalau ibu nggak salah, ini titipan, Pak. Pasti mimpi itu, karena anak ini lahirnya akan mempunyai energi besar, yang mana mempunyai indera keenam dan tingkat batin yang lebih dari orang-orang. Seingat ibu seperti itu, Pak. Oh gitu. Tapi itu anak kita kan, Bu. Iya, anak kita. Orang kita berhubungan pas 1 bulan yang lalu. Iya. Takutnya nanti lahirnya kayak bukan anak kita. Anak kita. Setelah bilang seperti itu, suaminya ya sudah, Bu, jaga dengan doa-doa segala macam. Iya. Udah sebulan bye-bye aja. Di 2 bulan. Karena hamilnya itu membuat aroma dari jin-jin tersebut atau makhluk-makhluk astral negatif baunya amis. Tapi dibawa manusia enggak, menurut bagi astral ya. Mengundang amis, ya. Jadi mengundang tuh semuanya. Pada berdatangan dah Ya. itu. 2 bulan, 3 bulan. Nah, 3 bulan sudah mulai teror. Nah, suaminya suka shift malam. Dok. Pintu Mas Yawir. Dok. Dia, tapi pada saat selesai sholat, nggak ganggu pada saat selesai sholat. Tapi 5 sholat 5 waktu nggak pernah diganggu. Pada saat sholat. Pas selesai Saat sholat. buat konten, saat ngedit, diganggu. Di atas. Seperti ada kucing jalan keluar. Tapi dia bilang, ini kucing kali ya. Ya. Nah, itu selalu teror setiap malam. Nah, selalu setiap malam diteror. Dan pada saat peneroran dia umur 3 bulan, saya datang Rogo Sukmo kedua. Dan dia tertidur. Ya. Tertidur, dan saya masuk di sana. Dan saya bilang, cuman satu kuncinya, berdoa dan baca tasbih terus. Zikir. Dan 5 waktu tetap dijaga. sholat 5 waktunya. Nah, itu tadi. Bangun, tahajud. Kamar mandi itu merinding Mas Jawir. Dia tahu sebenarnya itu. Nah, tapi dia itu tadi Harus lawan. dilawan, dan akhirnya yang kelima ini semakin kencang. Ibu-ibu datang nawarin jamu. Orang yang dikenal, bukan orang kampung situ. Oh, tiba-tiba datang. Ya, orang yang tidak dikenal. Hati-hati tuh, Loh, dukun kayak ini nih, 2. Ini jamu bagus buat kandungan. Ojo. Kan pakai daster tuh. Jadi. Bagus buat kandungan ini. Ya, tapi tiba-tiba si Cancer itu ngelihat yang jual itu nguap, tidak ada langit-langitnya. Kasih gelas, langit-langit. Sebentar ya, Bu, saya minum dulu di dalam. Sudah diminum. Udah. Dan dikasih uang 5.000 harusnya, kasih 10.000. Nah, nguap, itulah alam semesta baik ya. Memberitahu. Yang nguap, langit-langit tuh nggak ada. Nah, dari situ dia
Nah, setelah itu diganggu terus. Hati-hati. Diganggu terus. Lagi dia bikin konten seperti darah di penglihatannya. Oh, di penglihatan padahal tidak. Padahal nggak ada. Diganggu pas umur 5 bulan kandungannya. Ya, mulai diganggu. Akhirnya si suaminya izin terus Mas Jawir. Lah gini ku ngejaga istrinya. Izin terus, tapi akhirnya ya udah, saya akan berusaha sendiri di malam. Ya, saya akan berusaha sendiri di malam. Ya, akhirnya itu tadi. Pas di hari Jumat Kliwon. Kibaya kli. Jumat Kliwon. Paginya dia posting pakai daster kayak gini. Alhamdulillah sudah berjalan 5 bulan. Ya, 5 bulan. Terus tiba-tiba malamnya itu tidak bergerak. Tidak bergerak. Biasanya ada ada gerakan. Tidak bergerak. Ya ampun. Terus kaku, perut kaku. Kayak kram gitu kayak. Dan telah suaminya ke dokter. Apa kata dokter kandungannya? Enggak ada. Ini mati kata dia. Hancur hatinya. Dok, coba diperiksa lagi, Dok. Tidak bergerak. Enggak gerak lagi. Mati kata dia. Kandungannya sudah meninggal. Dia nangis tuh, si cancer nangis. Ya Allah, cobaan apa lagi nih ya Allah. Jadi besok ibu harus dirawat ini. Dirawat, harus segera dikeluarkan. Kalau tidak akan jadi racun. Lagi kemudian pingsan di situ sih. Pingsan di sana cancer, dirawat ya. Dan mau dilakukan operasi di paginya. Ya, tapi nunggu tensi segala macam normal dulu. Suaminya pegang. Dan setelah saya Rogo Sukmo cancer. Ya, saya Rogo Sukmo di situ cancer, betul. Janin tidak bergerak. Ya, janin tidak bergerak karena jiwa, ruhnya yang udah ditiupkan Tuhan itu. Ya, ruh ketarik sama iblis. Jadi ini dukun negatif, yang ilmu tinggi di kampung itu, dan dia penyembah iblis. Disekap di sana. Ya, disekap di sana dan nggak bergerak. Dan saya bilang, istirahatlah. Ini urusan saya dan alam semesta. Karena anak yang dititipkan oleh Tuhan itu mempunyai misi untuk manusia-manusia lainnya. Jadi kau jangan khawatir. Tunggu di sini. Dan jiwamu berdoalah. Saya datang sana. Ya, saya datang ke sana. Benar. Diikat. Yang akan di hari itu akan diambil untuk kekuatannya situ. Tapi alam semesta dan Tuhan punya rencana, sayang. Saya porak-porandakan itu semuanya, ritual-ritualnya, dan saya pecahkan. Botolnya seperti ini, kaca gitu. Dan anak kecil itu berada di dalam. Saya pecahkan semuanya, saya hancurkan semuanya. Berikut iblis-iblisnya, junjunganmu. Dari situ saya ambil. Junjungan ini saya tidak punya waktu banyak buat melayani orang-orang seperti kalian, manusia-manusia penyembah iblis, ya, dan jin-jin pengikutmu. Saya ambil hak saya di sini. Ambil, cepatilah untuk memberikan pelajaran dengan dukun-dukun negatif, ilmu hitam, penyembah jin dan iblis. Akhirnya saya ambil, genggam dengan erat. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau benar ini anak bisa melindungi kedua orang tua ini, dan bisa membantu orang banyak pada saat dia besar nanti. Amin ya Allah. Mudahkan ya Allah. Amin. Bawa. Saya masukkan lagi. Diam. Ya. Tapi
Nggak langsung bergerak, Masya Allah. Langsung gigi. Dah, masukkan. Saya bisikan. Semua akan baik-baik saja. Tapi lebih kuatkan imanmu. Ya, saya tunggu itu. Pas jam setengah, jam setengah 8 pagi. Pengecekan fisik. Untuk Proses operasi. operasi pengangkatan. Si dokter. Kok ada? Kok bergerak ya, Bu? Sebentar, saya usik dulu, Bu. Kok bergerak, Bu? Gerak lagi. Ya Bu, bergerak ini. Bergerak ya, Dok. Benar, Dok. Bergerak atau tidak, yakin kan? Bergerak, Bu. Masih ada harapan. Nah, dari situlah saya lingkari tubuh cancer berlapis-lapis sampai kelahirannya. Jadi silakan makhluk astral yang negatif, dukun negatif, jin iblis mendekati kalau kalian gak bakar. Silakan. Ya, dari situ semuanya. Suami istri itu pelukan. Bapak yakin hidup kok anak kita, Bu. Bapak yakin, kata dia. Karena sebelah tangannya megang istrinya, sebelah pegang pusar bininya. Ya, Cancer, anak itu titipan Tuhan. Anak itu titipan alam semesta. Dan anak itu titipan saya tidak sebutkan. Ya, jaga itu semuanya. Jaga itu semuanya. Mereka kelahirannya akan lancar. Amin, tapi tepat di Jumat Kliwon. Dan kayaknya mau ini perjuangan terakhirnya. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita, Cancer. Ya. Jadi apabila kalian hamil, ya, ada gejala-gejala seperti itu, ada gangguan seperti itu, ya. Yang pertama, ya, jaga pola makan, ya, jangan makan sembarangan, ya, banyak-banyak istirahat, jangan stres, ya. Dan ketiga, kalau berpergian, kalau bisa jangan maghrib, ya, jangan lewat jam 9. Kalaupun terpaksa, ya, pakai zaman dulu. Itu berfungsi sekali. Peniti, gunting, kencur, ya, dan kunyit, dan satu bawang merah dikupas dan dioles ke dapur, di kompor, ya, potong sedikit, oles di kompor, ya, taruh di pusar dan digantung di peniti segala macam itu. Tapi harus dikupas, ujungnya dipotong, dioles, dibakar di alat dapur kali. Bahas kompor gas, kompor apa, dioles saja ujungnya. Ya, taruh sini. Itu ya. Kalau misalnya terdesak. Tuh. Ya. Terus jangan expose ke sosial media. Diam-diam aja. Ya. Itu hati-hati. Dan juga jangan pergi ke tempat orang meninggal. Ya, jangan pergi ke kuburan ngelayat. Jangan ikut ngelayat. Ya, udah, itu aja. Betul. Ya, selebihnya makan makanan yang sehat, vitamin, ya, dan selalu periksa ke dokter setiap bulan. Betul. Ya, itu pesan saya. Ya. Cancer, jangan khawatir, tapi ingat, tetap ibadah, tetap sholat tahajud, tasbihnya, dan itu tadi yang saya bilang tadi, buat pegangan, ya. Tapi insya Allah pelindungan dari Tuhan dan alam semesta itu sudah melingkari itu semuanya. Akan lolos lah di 4 bulan ke depan sampai lahiran. Amin. Ya. Dan setelah itu kontenmu akan meledak. Ngoten iki ya. Amin ya robbal alamin. Itu masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya. Ingat apa yang menjadi pesannya Ki Macan ya. Jadi kalian paham ya kenapa zaman dulu memberitahu sesuatu ya Ki ya, yang mungkin sekarang zaman modern itu takhayul dan lain sebagainya ya. Cerita para
orang tua kita di masa dahulu, yaitu pasti kan ada sebuah kenyataannya. Kenapa hal itu bisa ada ya Ki ya? Jangan mudah bilang-bilang takhayul, jangan mudah sok-sok modern. Ya, mau perkembangan zaman modern dan lain sebagainya, ya tetap aja asal gangguan negatif itu kan tetap ada. Sihir-sihir negatif, dukun-dukun negatif itu tetap ada. Dan zaman modern tidak akan bisa menghalau sihir-sihir kayak begitu kalau bukan dengan cara-cara yang mungkin kalian bilang takhayul tadi. Ya gitu ya. Nah, dan ini tadi ya untuk kakak Cancer dan suaminya, ingat pesan-pesannya Ki Majam ya, anak hebat akan lahir dari orang tua yang hebat. Nah, Tuhan pasti percaya bahwa kalian berdua akan menjadi orang tua yang bisa mendidik, mengajarkan. Walaupun sudah diberikan clue sama Ki Macan bahwa nanti kedepannya akan menjadi anak yang bisa membanggakan, mempunyai energi yang lebih ya daripada orang-orang yang lain dan membantu orang banyak ya. Tetap tugas orang tua apa? Mengarahkan ya, jangan dimanja. Jangan diarahkan yang tidak baik, tetap diarahkan ke hal yang positif. Supaya kelebihan Tuhan yang dititipkan nanti bisa terarah dengan baik. Gitu ya Ki ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk hari lahir. Doamu akan terkabul melalui jalur langit, di bulan November 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang membuka tabir misteri untuk hari lahir, doamu akan terkabul melalui jalur langit. Di bulan November di tahun 2024, apapun hasil dari penerawang series ini, kalau positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Kalau ada keluarga, yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan, yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Oh, lemes-lemesan, Rek. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan November. Kita lihat ada berapa hari lahir yang akan dibantu jalur langit untuk mengabulkan doa-doanya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam lagi ya, hari ini saya akan menggunakan parfum energi bulan purnama yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, dan bisa memproteksi atau melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif. Jadi apabila tubuh kalian sudah positif, energi-energi keberuntungan itu pun akan berdatangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira ya, parfum energi bulan purnama untuk memproteksi, melindungi diri ya dari serapan energi-energi negatif di luar. Kalau Mas Jawir mau menjaga kesehatan, stamina dengan mohon maaf, botol kesehatan infus biokristal spiritual. Doa dulu. Ya, botol minum infus biokristal ini bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita ya, membersihkan energi negatif, penyakit-penyakit medis ataupun non medis ya, karena di sini ada batu kristal yang mana batu kristal bisa men-scanning air atas doa-doa kalian ya. Ingat, jaga kesehatan karena investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Jadi apabila kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang kita sayangin dan hidup bahagia. Alhamdulillah. Karena kesehatan nomor satu ya. Kedua baru rezeki. Karena apabila ada rezeki, terus kalau kalian tidak sehat, tidak bisa mencari rezeki. Ya. Dan sayangin orang tua kalian, hadiahkanlah mereka dengan botol minum infus biokristal.
Syarat yang diperlukan nama lengkap dan tanggal lahir. Buat apa Ki Macan? Ada syarat-syarat nama lengkap dan tanggal lahir untuk menselaraskan bagi si pemakainya, biar tidak salah alamat nih. Ya. Kita lihat ada berapa hari lahir. Doanya akan terwujud melalui jalur langit. Wow, pelangi harapan. Harapan, doa, impian, dan cita-citanya itu akan terwujud melalui jalur langit. Ya, angka yang keluar dari kartu oracle saya adalah 3. Jadi saya pastikan ada 3 hari lahir. Doanya akan terwujud karena bantuan dari jalur langit di bulan November. Alhamdulillah kira ya. Ada 3 hari lahir. Beruntunglah kalian, doa-doanya dibantu melalui jalur langit ya untuk terkabul. Nih, kira-kira berapa hari lahir apa saja ya? Hari lahir Jumat. Jumat nomor setunggal guys. Jumat. Hari lahir Minggu. Minggu yang kedua, kurang 1 yang terakhir hari apa? Hari lahir Selasa. Selasa yang Iya, 3 hari lahir ini dikelilingin elemen api, yang mana mereka bisa menahan yang namanya ego, ya, dan mereka bisa sadar dengan apa yang dia lakukan. Ya, ibadahnya bagus, doanya bagus. Mereka yakin akan takdir yang Tuhan berikan itu baik untuknya. Ya, jadi 3 hari lahir ini bukan sekedar 3 hari lahir yang kaleng-kaleng ya. 3 hari lahir ini adalah hari lahir yang benar-benar terpilih di bulan November. Karena di bulan-bulan lalu mereka yang benar-benar merasakan air mata, kekecewaan, perjuangan, keringat ya, dan kerja kerasnya sangat luar biasa sekali, sehingga akhirnya jalur langit lah membawa doa-doanya dan akhirnya terkabul. Alhamdulillah ya. Kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta mempunyai cara untuk mengabulkan doa-doanya. Amin ya. Ini dikhususkan untuk hari lahir yang selalu berdoa. Ayo, kapan terakhir kalian berdoa? Wah, 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu Ki Macan. Berarti kalian tidak bisa mengharapkan itu. Jangan mengharapkan doa terkabul. Betul. Ya. Doa 2 bulan yang lalu Ki Macan. Wah, tidak bisa. Ya, teruslah kalian berdoa. Sampai kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan terkabul nantinya. Alhamdulillah. Setiap hari itu berdoa. Minimal berdoa. Ya. Jadi ini dikhususkan untuk hari lahir yang sering berdoa. Nggak ada hari lahir yang nanti saja. Bahkan dia lupa. Harus selalu berlahir ya. Emergensi. Doa untuk bisa membayar hutang piutang. Amin. Ya. Doa untuk bisa bayar hutang piutang dan tenang hati pikiran. Merajut perekonomian, merajut masa depan, merajut rumah tangga, merajut kehidupan. Bisa merajut hal yang lebih baik ke depannya. Amin. Membara. Ya. Ini sudah mengglobal, ini kartu terakhir. Membara. Apapun doamu saat ini, ya, apapun doamu saat ini, ya, aminkan doanya, ya. Jadi apabila kalian Islam, ya, bacakan Al-Fatihah 3 kali, ya, bacakan Al-Fatihah 3 kali. Setelah bacakan Al-Fatihah 3 kali, bilang kun fayakun. Jadi sehingga doa-doa kalian cepat terwujud. Masya Allah. Amin. Setelah bacakan kun fayakun, tiupkan dan taruh sampai ke ujung kaki. Ya, tapi kalau kalian non Muslim, ya, aminkan 7 kali. Amin, amin,
amin, amin. Ya, setelah itu tiupkan dan usapkan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya, kepuk lantai 3 kali. Yang ada tanahnya atau lantai? Apa saja. Pek, pek, pek. Tepuk pakai tangan Ya. Lalu ucapkan doa kalian. Doa sesuai dengan agama kalian. Apa yang kalian sedang harapkan, lakukan itu. Ya, semoga alam semesta, Tuhan mewujudkan itu semua. Masya Allah, tabarakallah, Om Swahaya Rayo. Puji Tuhan, astungkara. Ngoten ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak nih Kiki Macan, karena kan yang pasti semua berharap doa-doanya itu kan bisa menembus ke langit ya Ki ya, dibantu jalur langit supaya terwujud. Berdoalah yang baik, lakukan yang terbaik, berpikirlah yang baik, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ngoten ya Ki ya. Jangan meragukan Tuhan, rek. Kun fayakun Tuhan. Mukjizat berkah karena Tuhan itu nyata. Nah, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Ada 3 hari lahir. Nah, kalau untuk sifat karakter positif, apa yang harus ditonjolkan nih Kiki? Ya. Di sini ada 3 karakter positif yang mengelilingi 3 hari lahir. Ya. Yang pertama, mereka mempunyai karakter bijaksana, mandiri, dan supel. 3 karakter itu. Bijaksana, mandiri, dan juga supel. Nah, ya, mandiri itu salah satu bagian karakter positif yang harus ditonjolkan, ya. Mandirilah selalu, jangan pernah menggantungkan ke yang lainnya, karena yang lainnya belum tentu mau membantu ya, Ki, ya. Bijaksana, ini pintar menyikapi sesuatu hal permasalahan yang sedang kalian hadapi atau sesuatu yang kalian hadapi, bijaksana untuk menyikapi. Nah, dan kemudian ini tadi apa lagi tadi? Bijaksana, bijaksana, mandiri, dan supel. Nah, supel lali Mas Jawir. Supel itu mudah bergaul ya Ki ya. Tapi ya tetap ya walaupun mudah bergaul, jangan bergaul yang tidak baik. Ya, waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan ya. Semoga apa yang menjadi ramalannya Ki Macan ini menjadikan kita semuanya semakin kuat, semakin yakin, semakin bertakwa, bisa selalu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Agar kita bisa mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan kemudahan dari Sang Maha Pencipta. Ngoten ya Ki ya. Alhamdulillah. Dan untuk yang badukun-badukun negatif, jangan tersinggung dengan cerita Rogo Sukmonya Ki Macan ya. Dan terutama bagi kalian badukun-badukun negatif yang suka ngambilin janinnya orang ya, jangan seperti itu, jangan ngikuti iblis ya, karena suatu saat kamu pasti akan mendapatkan karmanya ya. Dan bagi ibu-ibu hamil ya, jangan mudah, apalagi ibu-ibu muda yang sok modern ya Ki ya. Kalau dinasihatin sama orang tua, ibu kalian untuk pakai ini pakai itu, diikutin ya, karena intuisi feeling orang tua kalian itu terkadang, bukan terkadang, karena itu pasti intuisinya kuat ya, diikuti. Jangan mudah bilang takhayul, ini udah zaman modern ya. Gangguan iblis, gangguan setan, badukun negatif nggak kenal modern. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang mereka tuh masih tetap eksis, Mbak. Ya, ingat ya, kita itu hidup berdampingan dengan kasat mata ya. Sebelum munculnya kita, mereka udah ada duluan. Tak kasat mata itu lebih duluan datang ya Ki ya. Jadi kalau dinasihatin wong tua ikut dirungokno, jangan sok modern ya. Jangan pernah bermain dengan malaikat maut. Nanti kalau seandainya kamu bermain-main dan meremehkan nasihatnya orang-orang zaman dahulu, nanti mati di dalam perut kue dewe sing repot. Piye kuwi jupuke? Harus biaya lagi. Belum nanti bener itu tadi jadi penyakit Ki. Ki ya. Nah, itu dengerin ya Raya. Baik, kalau begitu ini tadi Mas Jawir sudah men-spill untuk botol kesehatannya Ki Macan ya. Tapi Mas Jawir mau men-spill untuk tasbih sukma. Nah,
Nah, ini dia yang dipakai Ki Macan, Mas Jafri lah ya. Tapi ini lah ya, untuk tasbih sukmanya Ki Macan yang dimana bisa membantu untuk nazar, karena tadi kan berkaitan dengan doa-doa ya Ki ya, yang dikabulkan, yang menembus ke langit, yang dibantu oleh jalur langit. Nah, apalagi nih kakak-kakak apabila tanggal lahirnya ada dan sudah memiliki tasbih sukma, ayo buruan dikuatkan nazarnya apa dengan melalui tasbih sukma ya Ki ya. Insya Allah bisa cepet, asalkan doa kalian itu yang baik, yang positif. Jangan berdoa yang tidak baik. Ya, untuk tasbih sukma syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap, agama, dan juga umur. Nah, karena tasbih sukma ini kan untuk 5 agama. Ada yang tasbih sukma untuk umat muslim itu 99 butir, ada yang untuk umat Kristiani dan Protestan, kemudian ada yang untuk umat agama Hindu, Japamala, ada yang untuk umat Buddha itu si Juzu namanya ya Rek ya. Semuanya ada. Jadi makanya kenapa syarat yang diperlukan nama lengkap, agama, dan juga umur untuk menyesuaikan juridnya Ki Macan yang diisikan. Karena ada 2 jurid yang ada di tasbih sukmanya sendiri, dan ada jurid yang di minyak gaharu. Mempunyai fungsi minyak gaharu juridnya untuk membuka gerbang, dan di tasbih sukmanya sendiri itu untuk membantu mengangkat jiwa dengan harapannya agar doa kalian bisa secepatnya naik ke atas, nembus ke langit. Nah, silahkan menghubungi admin 1 dan admin 2 untuk tasbih sukma. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedayanipun penontonipun Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri. Hanya ada khusus di Facebook Ki Macan. Monggo para subscribernya YouTube Pintu Misteri, ikuti Facebook Ki Macan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ki Macan. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat dan dicek di sini ya. Ini untuk media-media nipun Ki Macan, lengkap dengan nomor telepon admin yang membantu di media-media bawahnya. Nanti akan ada nomor telepon admin 3 yang akan membantu media-media di bawahnya ya Rek ya. Untuk toko online di Shopee dan di TikTok cari nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Kalau sudah ini saatnya, jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia diberikan kemudahan untuk bisa menjadi negara maju, Indonesia emas, NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup tak akan menjadi beban jika kamu bisa menjalankan dengan ikhlas. Itu tadi loh Rek ya, ikhlaslah selalu, ikhlas sampai titik pasrah. Ya. Pasti tidak akan beban, karena kembali lagi apa yang diberikan Tuhan sebenarnya Tuhan udah menyesuaikan, mentakarkan. Pasti kita mampu. Ya, kalau kita mampu jangan khawatir, pasti kita akan mendapatkan hadiah dari Tuhan yang Maha Esa apabila kita lolos seleksi, karena kita bisa melewati. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.